Selamat pagi, selamat datang sahabat budaya. Di ruang kelas kali ini saya ingin menjelaskan dan berdiskusi tentang apa yang pernah teman-teman saya nyatakan atau beberapa pertanyaan dari mereka tentang asesmen bidang tari tradisional jenjang SMK pada saat FPLS 2N dilaksanakan tingkat nasional. Pertanyaan mereka yang pertama adalah mengapa menggunakan kata tari tradisional tetapi tidak menggunakan tari kreasi atau kreativitas tari. Dan pertanyaan kedua adalah mengapa lomba bukan festival. Dua pertanyaan ini sebenarnya sudah lama diajukan oleh beberapa teman saya dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab dan berdiskusi tentang dua pertanyaan tersebut. Yang pertama yang berkaitan dengan mengapa menggunakan kata tari tradisional bukan tari kreasi atau kreativitas tari. Yang pertama adalah yang ingin saya jelaskan, pada saat FS2N dilakukan pada jenjang SMK, ada dua jenis SMK yang mengikuti lomba ini, yaitu SMK seni dan SMK non-seni. Perlu kita ketahui, dua SMK ini merupakan dari dua kutub yang berbeda. Jika SMK seni, hasil yang dilombakan, yang diikut sertakan pada FPLS 2N adalah hasil dari intrakurikuler, sedangkan yang SMK non-seni adalah hasil dari pembelajaran ekstrakurikuler. Walaupun keduanya di sekolah formal, tetapi tetap memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Intrakurikuler berkaitan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, sedangkan ekstrakurikuler biasanya setiap sekolah memiliki kurikulum sesuai dengan minat dan bakat pada peserta didik untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Nah, inilah mengapa kita masih menggunakan tetap kata tradisional tersebut berkaitan dengan SMK seni yang intrakurikuler mengajarkan dan fokus pada pengembangan seni tradisi sesuai dengan di SMK mana berada. Sebagai contoh misalnya, SMK 8 Surakarta tentu akan lebih fokus pada pengembangan pembelajaran tari tradisi gaya Surakarta dan sekitarnya. Demikian juga SMK Negeri 57 Jakarta akan fokus pada pengembangan gaya tari Betawi. SMK Negeri 1 Kasihan Bantul tentu akan berkaitan dengan gaya tari Yogyakarta. Demikian juga dengan SMK Negeri 12 Surabaya akan berkaitan dengan gaya Jawa Timurannya. SMK Negeri 10 Bandung tentu akan fokus dengan gaya Parahyangan atau Sundanya. Demikian juga dengan SMK 7 Padang tentu akan fokus dengan gaya Minang, dan SMK Negeri 2 Goa tentu juga akan fokus pada gaya tari yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian juga dengan SMK Negeri 3 Sokawati akan fokus pada gaya tari Bali, tradisi Bali. Demikian juga misalnya SMK Negeri 3 Banyumas akan lebih fokus pada pengembangan tari gaya Banyumasan. Nah, berdasarkan rasionalitas inilah kemudian kita menentukan bahwa pada jenjang SMK menggunakan kata tari tradisional lebih menuju pada gaya yang akan ditampilkan pada saat mereka mengikuti lomba. Dan hal ini juga kami berharap akan terjadi pada SMK yang non-seni ketika mereka melakukan program pengembangan ekstrakurikuler tari di sekolahnya masing-masing sesuai dengan budaya daerah setempat. Misalnya SMK non-seni yang berasal dari Riau, kemudian Kepulauan Riau, kemudian dari Jambi dan dari daerah lain dapat kemudian mengembangkan bagaimana gaya Melayu itu yang dia kembangkan. Demikian juga pada Dayak, kemudian Papua, NTT, NTB juga mereka mengembangkan sesuai dengan gaya daerahnya masing-masing, juga termasuk Maluku di dalamnya. Inilah kenapa kita tetap menggunakan kata tari tradisional karena yang kami fokuskan pada gaya yang akan ditampilkan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yang kedua, mengapa kita tetap menggunakan kata lomba? Karena
Hal ini berkaitan dengan adanya 3 kriteria tingkat nasional yang yang apa, yang kejuaraannya, yaitu siswa yang mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Nah, ketika ada jenjang, ada yang medali emas, ada yang medali perak, dan ada yang medali perunggu, tentu ini memberikan kriteria yang berbeda. Mengapa dia mendapatkan emas, tidak mendapatkan perak? Kenapa dia mendapatkan perak tapi tidak mendapatkan perunggu? Dalam sistem asesmen mungkin inilah yang kemudian disebut dengan lomba karena ada tingkatan ya, juara 1, juara 2, dan juara 3. Sehingga kami tetap menggunakan kata lomba bukan festival. Karena kalau festival itu kan yang saya pahami hanya misalnya ada 5 penyaji terbaik, mereka secara kuantitatif memiliki nilai yang sama, bahkan secara kualitatif mereka juga memiliki nilai yang sama, misalnya kategorinya sangat baik atau baik. Nah, inilah kemudian kami tetap menggunakan kata lomba bukan festival. Nah, yang berikutnya adalah di dalam kita tetap menggunakan kata lomba juga berkaitan dengan adanya provinsi yang mendapatkan juara umum karena mereka mendapatkan medali emas lebih banyak daripada provinsi yang lain. Itulah kenapa kemudian kita tetap menggunakan kata lomba itu karena kemudian jumlah medali yang diperoleh akan menentukan posisi provinsi itu ada di mana. Kalau kita menggunakan kata tadi festival, kemudian agak menjadi paradoks ya atau rancu ketika kemudian juga menentukan ada provinsi yang menjadi juara umum. Nah, inilah kemudian hal-hal ini yang menjadi pertimbangan kami di bidang tari tradisional tetap menggunakan kata tradisional dan juga tetap menggunakan kata lomba. Kami tidak menggunakan kata kreatif misalnya untuk bidang ini karena tari kreasi atau kreativitas karena itu memiliki dimensi yang sangat berbeda. Jadi kekentalan tradisi yang mereka tampilkan dengan gaya yang mereka tampilkan dengan tradisinya itu menjadi fokus perhatian kami. Karena kami berpendapat bahwa sekolah merupakan ekosistem budaya yang sangat baik untuk melakukan enkulturasi tari tradisi secara baik dan benar. Dapat dilakukan secara masif, terstruktur, dan juga terencana. Itulah mengapa kemudian kami menggunakan kata tari tradisional, karena di dalam sekolah yang perlu kita ingat ada 3 aktivitas yang saling berkaitan, yaitu aktivitas intrakurikuler yang berkaitan dengan kurikulum, kokurikuler bisa berkaitan dengan kurikulum dan juga kaitan dengan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Jadi kokurikuler itu ada di tengahnya antara ekstrakurikuler dengan intrakurikuler. Nah, saya berharap dengan memberikan kata tradisional ada impresi, ada persepsi yang sangat baik terhadap tari tradisional. Siswa tingkat SMK saya inginkan memiliki memiliki konsep yang kuat baik secara teknik maupun secara pengetahuan tentang tari tradisional daerah setempatnya. Itulah beberapa hal yang kemudian menjadi alasan mengapa tetap menggunakan kata tradisional dan juga tetap menggunakan kata lomba. Tentu hal ini akan memberikan perbedaan-perbedaan persepsi-persepsi dengan teman-teman yang lain. Untuk itu agar diskusinya juga lebih menarik, silakan teman-teman bisa memberikan komentar pada kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga like ya pada channel ini.